saya akan menjelaskan tentang stomata. Nah, bagaimana sih proses membuka dan menutupnya stomata dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya? Nah, oke, sebelum kita membahas tentang proses membuka dan menutupnya stomata dan faktor-faktor yang mempengaruhi stomata, apakah kalian sudah tahu apa sih stomata itu? Nah, stomata merupakan salah satu organ tumbuhan yang digunakan untuk berinteraksi dengan lingkungan tersebut. Stomata merupakan celah atau lubang pada epidermis yang dibatasi oleh dua sel penutup. Stomata ini sering kita dengar dengan istilah mulut daun. Stomata terletak pada epidermis bagian bawah daun, sedangkan stomata pada tumbuhan air yang terapung terdapat pada permukaan atas daun. Secara mikroskopis, stomata dikelilingi dua sel penjaga yang memiliki kloroplas yang berbentuk lingkaran. Luas sang penjaga ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu vakuola, nukleus, kloroplas, dan senyawa atau dinding sel sel-sel penjaga ini berfungsi untuk mempengaruhi stomata untuk membuka dan menutup. Nah, apa sih fungsi utama dari stomata itu? Fungsi dari stomata yaitu sebagai tempat pertukaran gas seperti CO2 yang diperlukan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis yang akan menghasilkan oksigen. Proses membuka dan menutupnya stomata diakibatkan oleh tekanan turgor. Nah, apa sih tekanan turgor itu? Tekanan turgor adalah tekanan dinding sel oleh inti sel. Banyak sedikitnya isi sel berhubungan dengan besar kecilnya tekanan pada dinding sel. Pada proses membuka dan menutupnya stomata ini mengakibatkan terbentuknya celah pada stomata antara sel penjaga. Nah, itu terbentuk secara residen karena adanya tarikan dari sel-sel ini kemudian mengakibatkan adanya celah atau ruang antar sel. Selanjutnya, bagaimana sih proses membuka dan menutupnya stomata itu? Mekanisme membuka dan menutupnya stomata dipengaruhi pompa potasium dan faktor internal berupa hormon pertumbuhan bernama asam absisat atau disebut juga dengan ABA. Adanya faktor cahaya dari lingkungan ini akan mengakibatkan ion potasium bergerak menuju sel penjaga. Pada sekitar epidermis, sel ion potasium akan masuk dengan cara aktifkan spot melalui jalur khusus pada permukaan sel penjaga. Proses aktif transport ini memerlukan energi atau yang disebut dengan ATP. Peningkatan potasium pada sel penjaga menyebabkan perubahan pasti menjadi mangat di dalam sitoplasma. Sel penjaga hal ini akan menyebabkan potensial air dalam sel menurun, sehingga air akan masuk ke dalam sel penjaga melalui mekanisme osmosis. Air yang masuk ke dalam sel penjaga akan mempengaruhi bentuk sel sehingga stomata akan terbuka. Nah, ketika malam hari, saat matahari mulai meredup, ion potasium akan keluar dari sel penjaga, sehingga malat dari dalam sitoplasma kembali menjadi pati. Hal ini mengakibatkan potensial air di dalam sel menjadi naik, dan air akan meninggalkan sel penjaga sehingga bentuk sel kembali seperti semula dan menutup stomata kembali menutup. Nah, jadi proses membuka dan menutupnya stomata jika tekanan turgor sel penutupnya tinggi, maka stomata akan membuka, dan jika tekanan turgor penutup rendah, maka stomata akan membentuk. Pada dasarnya, proses membuka dan menutupnya stomata ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan air melalui transpirasi dan pembentukan gula melalui fotosintesis. Proses membuka dan menutupnya stomata ini dipengaruhi oleh gerak perubahan dari sel pada tubuh sel penutup atau sel penjaga. Ini akan mengalami perubahan bentuk yang disebut dengan nasib. Juga hal melalui ini karena beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu temperatur atau suhu, biasa disebut dengan termonasti. Jika suhu di lingkungan tumbuhan tersebut normal, maka stomata akan membuka. Dan jika naiknya suhu di atas normal akan meningkatkan laju respirasi, sehingga kadar CO2 meningkat, pH akan turun dan stomata akan menutup. Hal tersebut untuk mencegah respirasi berlebihan. Yang kedua yaitu cahaya atau fotonasti. Dengan adanya cahaya yang banyak, fotosintesis akan berjalan sehingga CO2 dalam daun akan berkurang dan mengakibatkan stomata terbuka. Cahaya matahari merangsang sel penutup menyerap ion K+ dan air sehingga stomata membuka pada pagi hari. Sebaliknya, jika tidak ada cahaya matahari, stomata akan tertutup. Maka dari itu, cahaya matahari memegang peran penting dalam pembentukan stomata pada tumbuhan.
Yang ketiga yaitu air atau hidronasti. Apabila tumbuhan mengalami kekurangan air, maka potensial air pada daun akan turun, termasuk sel penutupnya, sehingga stomata akan tertutup. Dan sebaliknya, jika tumbuhan memiliki kandungan air yang tinggi, maka dari itu stomata akan membuka. Yang terakhir, keempat, yaitu bahan kimia atau kemonasti. Bahan kimia ini berkaitan dengan karbon dioksida. Tekanan faktor parsial karbon dioksida yang rendah dalam daun akan menyebabkan pH sel menjadi tinggi. Pada pH yang tinggi kisaran 6-7 akan merangsang penguraian pati menjadi gula, sehingga stomata akan terbuka. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.